saya Budi. Selamat datang di channel A+ Master Education. Hari ini saya akan membahas lanjutan dari data tunggal, yaitu data berkelompok. Nah, setelah adik-adik bisa mengubah data tunggal menjadi data berkelompok, tentu saja data berkelompok ini belum memberikan informasi yang kita butuhkan. Nah, sama seperti data tunggal, dalam data berkelompok atau kita sering sebut data distribusi frekuensi, itu memiliki dua buah ukuran. Yang pertama ukuran pemusatan data, lalu yang kedua ukuran penyebaran data. Nah, yang akan saya bahas dalam distribusi frekuensi dalam video ini, ukuran pemusatan data itu ada tiga, yaitu rata-rata, median, dan modus. Lalu untuk ukuran penyebaran datanya saya akan batasi karena ini yang paling sering dipelajari atau paling sering ditanyakan. Yang pertama itu adalah kuartil, desil, persentil. Lalu yang keempat itu adalah batas kelulusan, lalu simpangan baku, variansi, dan simpangan rata-rata. Bagaimana cara mencari mereka ini semua? Kita simak video berikut. Dan yang paling penting, yang pertama itu adalah adik-adik harus hafal rumusnya, itu yang pasti ya. Jadi untuk mempelajari statistik yang data berkelompok ini, modal pertama harus hafal. Lalu langkah kedua itu kita bisa menggunakan rumus tersebut karena banyak mengandung arti ya. Jadi hafal rumus saja tidak menjamin untuk bisa mengerjakan permasalahan yang diberikan. Jadi adik-adik harus mengerti rumus itu bagaimana cara digunakannya. Oleh karena itu simak video ini baik-baik. Baik, yang pertama saya akan menghitung rata-rata dari data berkelompok. Nah, saya akan menjelaskan menggunakan contoh supaya kita bisa langsung praktek sekalian ya. Nah, misal diberikan data seperti ini, bagaimana kita menghitung rata-rata dari data yang diberikan. Oke, nah ada tiga buah cara untuk menghitung rata-rata dari data berkelompok. Yang pertama itu adalah cara titik tengah kelas atau saya sering sebut cara biasa. Yang kedua itu cara rata-rata sementara, dan yang ketiga itu cara coding. Nah, kalau adik-adik lihat di sini untuk cara biasa ini rumusnya simpel. Cuma nanti di perkalian itu akan terasa lebih sulit. Ya, kadangkala untuk data yang besar, kalau ini datanya sih kecil, untuk data yang besar itu kita harus menggunakan bantuan kalkulator. Oke. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga ini lebih meminimalisir menggunakan kalkulator, jadi lebih mudah dihitung langsung secara manual. Oke, kita langsung bahas cara yang pertama, bagaimana mencari rata-rata dengan cara titik tengah kelas. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah jumlah dari perkalian FI dikalikan dengan XI. Nah, ini itu adalah FI-nya ya, itu adalah frekuensi kelasnya. Ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke. Lalu XI itu adalah titik tengah kelas. Jadi saya cari dulu titik tengah kelas. Bagaimana cara mencari titik tengah kelas? Itu saya jumlahkan, lalu saya bagi 2. Ya, ini 7 bagi 2 itu 3,5. Oke. Nah, untuk kelas berikutnya kita jumlahkan lagi, lalu bagi 2. Oke, jadi hasilnya itu adalah 7,5. Atau bisa juga kita lihat seperti ini adik-adik. Ini panjang kelasnya. Panjang kelas itu 6 dikurangi 2. Atau 9 kurangi 5. Hati-hati menghitung panjang kelas ya, bukan 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2, 3. Panjang kelas itu yang betul kalau kita lihat datanya seperti ini harusnya dibilang, yaitu datanya itu 2, 3, 4, 5. Jadi ada 4 buah data. Oke. Atau mudahnya kita langsung kurangi saja 6 kurangi 2, yaitu 4. Oke. Nah, ini akan selalu bertambah 4. Jadi ini kalau bertambah 4, ininya 11,5. Lalu di sini bertambah 4, 15,5. Lalu bertambah 4, di sini 19,5. Oke. Nah, adik-adik tidak perlu menjumlahkan terlebih dahulu ya. Karena yang mau dicari itu adalah jumlah dari FI dikalikan dengan XI. Jadi kalau menjumlahkan di sini nggak berguna ya. Nah, baru kita cari FI dikalikan dengan XI. Oke. Nah, FI dikalikan dengan XI berarti kita mengalihkan ini, dua kolom ini ya. Kalau kita kalikan ini adalah 10,5 seperti itu. Lalu ini kalikan 35, 37,5. Lalu yang ininya 57,5.
ini dikalikan 155, ini dikalikan 39. Oke. Nah, kalau ini harus dijumlahkan karena saya perlu untuk di sini ya, FI dikalikan dengan XI. Nah, apabila saya jumlahkan, ini adalah 10,5, 37,5, berarti ininya 48, 58, 57,5, 155, 39, berarti 299,5. Oke. Ya. Nah, jadi saya mendapatkan jumlah dari FI dikalikan dengan XI, yaitu 299,5 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI itu adalah jumlah dari frekuensinya, yaitu 25. Oke. Nah, ini harus menggunakan kalkulator ya. Saya akan lewat karena saya tidak membawa kalkulator. Kalau dites ya terpaksa kita harus menghitung sendiri. Oke. Nah, saya akan bahas bagaimana menggunakan cara rata-rata sementara. Di sini terlihat perbedaan sedikit. Yang pertama itu ada ini ya, rata-rata S. Nah, rata-rata S ini itu yang disebut rata-rata sementaranya. Oke. Jadi rata-rata sementara ini adalah seperti apa ya? Saya analogikan itu seperti ya, ini rata-rata dulu yang pertama kali lah kita ambil. Nah, diambilnya dari mana? Dari sebelah sini, dari XI-nya. Ya. Biasanya yang diambil untuk rata-rata sementara itu yang tengah-tengah. Ya, yang ini. Tapi kalau misalnya adik-adik mau mengambil yang ini menjadi rata-rata sementara pun tidak masalah. Mau ngambil yang ini pun tidak masalah. Oke? Biasanya diambil yang tengah supaya apa? Supaya menghitungnya lebih gampang. Oke? Misalnya kita lihat ini rata-rata sementara yang saya ambil, yaitu 11,5. Jadi kita tuliskan dulu 11,5 di sini. Nah, lalu di sini ada terlihat rumusnya sigma FI dikali DI. Oke? Jadi lupakan yang ini ya. Kita buat lagi di sini itu DI. Nah, karena saya mengambil rata-rata sementaranya yang ini, maka DI yang di sini itu adalah 0. Oke, kalau saya mengambil rata-rata sementaranya yang ini, maka yang nolnya yang ini. Jelas ya? Nah, lalu langkah selanjutnya, tadi kan panjang kelas di tabel ini itu 4. Jadi setiap kesini itu akan bertambah dengan 4 panjang kelas. Ini bertambah dengan panjang kelas, jadi 8. Nah, kalau ke sini itu dikurangi dengan panjang kelas, yaitu minus 4, dikurangi dengan panjang kelas lagi. Oke? Nah, setelah mendapatkan DI-nya, berikutnya kita menghitung FI dikalikan dengan DI. FI dikali DI. Nah, di sini terlihat FI dikalikan dengan DI itu jauh lebih mudah daripada dikalikan dengan titik tengah kelasnya. Betul? Jadi kalau dikalikan di sini itu minus 24, lalu dikalikan di sini minus 20, ini dikalikan itu 0, lalu dikalikan di sini 40, lalu dikalikan di sini itu 16. Seperti itu ya. Oke? Nah, untuk menjumlahkannya jauh lebih mudah daripada menjumlahkan yang ini. Ya, kita lihat di sini ini minus 44 ditambah dengan 40 minus 4 ditambah dengan 16 ya, jadinya 12. Oke? Nah, saya mendapatkan di sini hasilnya sigma FI kali DI itu 12. Oke? 12 dibagi dengan sigma FI-nya 25. Nah, seperti itu. Ini akan lebih mudah dihitung. Ini saya kalikan 4 ya. 4/4 supaya apa? Supaya jadi mudah. 11,5 ditambah dengan ini kalau dikalikan jadi per 100 gitu. Ini 48. Jadi kalau kita hitung 11,5 ditambah 0,48 seperti itu. Ya. Nah, apabila dijumlahkan hasilnya itu adalah 11,98. Nah, yang ini pun hasilnya pasti sama, yaitu 11,98. Sampai sini jelas ya adik-adik ya. Jadi
terlihat saya tadi malas menghitung yang ini karena cukup capek ya menghitungnya. Nah kalau yang ini jauh lebih mudah. Oke, nah ini lebih mudah lagi, yaitu cara coding. Pada prinsipnya cara coding itu adalah cara rata-rata sementara yang diperbaiki. Di sini ada P, rumusnya P itu adalah panjang kelas. Bedanya apa? Kita tetap cari dulu rata-rata sementaranya. Oke? Nah, kalau tadi saya menggunakan rata-rata sementaranya yang ini ya, yang 11,5. Saya akan menggunakan yang lain. Misalnya, Pak Budi, saya kan lahirnya di tanggal 7 nih di sini. Jadi saya mau menggunakan rata-rata sementaranya yang ini. Silahkan, boleh. Jadi saya tulis di sini rata-rata sementaranya itu adalah 7,5. Oke? P itu adalah panjang kelas 4. Lalu di sini ada sigma Fi dikalikan dengan mu I. Nah, apa itu mu I? Mu I yang ini ya. Oke. Mirip seperti DI, apabila kita pilih rata-rata sementaranya yang ini, maka DI yang nolnya itu yang ini. Nah, sekarang cara coding ini saya memilih yang ini untuk jadi rata-rata sementara. Maka yang jadi nolnya di mu I itu harus yang ini. Yang dipilih rata-rata sementaranya, ya. Kelas yang dipilih rata-rata sementaranya itu dinolkan. Nah, kalau tadi DI itu setiap kesini itu dikurangin dengan panjang kelas, kalau sekarang dikurangin 1 aja. Nah, setiap ke bawah ditambah 1. Jadi di sini plus 1, di sini plus 2, di sini plus 3, seperti itu. Oke? Ya. Nah, berarti saya harus menghitung Fi dikalikan dengan mu I. Jadi di sini saya hitung Fi dikali dengan mu I. Kita kalikan, jauh lebih mudah lagi. Di sini minus 3, ini 0, ini dikalikan ini 5, ini dikalikan ini 20, ini dikalikan ini adalah 6. Nah adik-adik, kenapa tadi saya bilang biasanya diambil yang tengah? Karena kalau diambil yang tengah, jumlah minus yang di atas dan plus yang di bawah itu hampir seimbang. Jadi makanya angka di sininya akan kecil sekali. Tapi kalau misalnya saya suka angka 7 karena itu angka keberuntungan saya, tidak apa-apa, cuman resikonya nanti jadi tidak seimbang. Oke? Tidak jadi masalah sebetulnya. Nah, kalau kita hitung ini minus 3 dikurangin dengan 5 itu jadi 2, ditambahkan dengan 26, hasilnya itu 28. Ya. Jadi di sini terlihat jumlah dari Fi dikali mu I-nya 28. Sigma Fi-nya masih sama, itu adalah 25. Oke? Nah, apabila kita hitung di sini itu 7,5 ditambah dengan, ini nggak ada yang bisa dicoret ya, jadi terpaksa harus dikalikan 112 dibagi 25. Oke? Nanti boleh menggunakan kalkulator, percayalah isinya pasti sama dengan 11,98. Oke? Ya. Nah, kalau anak yang kedua, misalnya anak yang lain itu menggunakan nolnya yang di tengah. Bagaimana? Kita coba ya. Ini biar saya hapus saja. Ini kalau menggunakan nolnya yang di tengah. Jadi di sini rata-rata sementaranya yang digunakan yang di tengah itu 0. Ke sini min 1, ke sini min 2, ke sini plus 1, ke sini plus 2. Oke? Nah, sekarang kita tinggal kalikan saja. Fi dikalikan dengan mu I-nya jadi 0. Seperti itu. Lalu ini dikalikan dengan ini minus 5, ini dikalikan dengan ini minus 6, ini dikalikan dengan ini 10, ini dikalikan dengan ini 4. Oke? Di sini min 11, di sini 14. Jadi hasilnya 3 ya. Oke? Nah, maka rata-ratanya itu adalah rata-rata sementara. Karena saya pilih nolnya di mu I-nya yang ini, saya harus menggunakan 11,5. Oke, beda ya sama ini ya. Terus panjang kelasnya itu adalah 4. Sigma Fi kali mu I-nya itu adalah 3 dibagi dengan ini 25. Oke? Jadi kalau kita hitung di sini 11,5 ditambah di sininya 12 dibagi 25. Ini supaya mudah dihitungnya saya kali 4 per 4 jadi per 100 ya. Jadinya 11,5 ditambah 48 per 100. Oke? Sama.
di sini. Seperti itu. Jelas ya adik-adik ya? Jadi saran saya apabila di tes nanti atau ada ulangan, gunakan cara coding atau cara rata-rata sementara. Kita lanjut ke video berikutnya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana mencari modus dari data berkelompok? Saya masih menggunakan tabel yang sama dari tabel yang sebelumnya. Nah, untuk mencari modus, tadi di awal video saya bilang kita harus pertama hafal rumusnya ya. B plus P di sini B1 per B1 plus B2. Oke, yang pertama kita harus ingat rumusnya, lalu yang kedua kita harus tahu apa sih B, apa sih P, apa sih B1 plus B2. Nah, kebanyakan kita statistik itu memang mudah, tidak terlalu susah. Jadi kita cukup menghafalkan rumusnya saja. Nah, nanti waktu tes kita yang bingung sendiri, apa ya P, apa ya B1. Itu yang tadi pertama ya saya utarakan. Jadi harus hafal rumusnya. Yang kedua harus tahu ini fungsinya B1, B2 itu apa. Nah, di sini kalau adik-adik pelajari di buku yang lain atau mendengar penjelasan guru di sekolah, mungkin rumusnya itu berbeda ya. Di sekolah mungkin ini adalah tepi bawah kelas itu menggunakan lambang TB. Panjang kelas itu ada yang menggunakan C, ada yang menggunakan L, terserah. Oke. Nah, saya menggunakan simbol-simbol saya sendiri supaya mudah. Tapi saya tahu ini maknanya tuh apa. Ya, karena nama saya Budi ini pakai B. Ini nama saya Budi ini pakai B. Oke, jadi semuanya menggunakan B. Tapi saya harus tahu B ini apa. Oke? Nah, B ini itu adalah tepi bawah kelas modus. Ya, di sini karena kita menghitung modus, maka B itu adalah tepi bawah kelas modus. Oke? Nah, bagaimana menghitung tepi bawah? Kalau kita lihat ya, tepi bawah kelas pertama saya pernah jelaskan 2/5. Ini tepi bawahnya. Tepi bawah kelas yang ini ya, itu adalah 2 dikurangi dengan 0,5, jadinya 1,5. Oke? Jadi kalau kelas yang ini saya cari tepi bawahnya cukup dikurangi dengan 0,5, jadinya 5,5. Nah, untuk data yang ada desimalnya, misalnya datanya 10,1 sampai dengan 20,9. Misalnya ini saya punya data yang lain ya, ada kelas ini. Nah, untuk mencari tepi bawahnya dari kelas ini itu adalah 10,1 dikurangi dengan 0,05. Oke? Jadi kita tambahkan saja 0, ya. Jadi kalau misalnya ada 2 digit 10,01 yang ini 10,1, maka tepi bawahnya ini sampai misalnya 20,99 gitu ya. Nah, maka ini tepi bawahnya dari kelas ini ya, ini adalah suatu kelas, itu adalah 10,01 dikurangi dengan 0,005 seperti itu. Tinggal tambahkan saja 1 ke situ. Oke? Nah, karena di sini adalah bulat, maka tepi bawahnya cukup dikurangi dengan 0,5. Oke? Nah, kita harus tahu dulu modus itu apa sih? Modus itu adalah nilai atau frekuensi yang paling sering muncul. Jadi apabila kita perhatikan di data ini, frekuensi yang paling sering munculnya tuh di kelas di sini ya, kelas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, jadi ini adalah kelas modusnya. Oke? Nah, maka batas bawah kelas modusnya itu kita harus menggunakan yang ini tentu saja, yaitu 14 dikurangi dengan 0,5, 13,5. Jelas ya adik-adik ya? Jangan memilih kelas yang lain ya. Jadi saya harus tahu dulu, kita mencari apa? Modus. Berarti ini nilai yang paling sering muncul. Tapi bawah kelasnya itu yang tadi. P itu adalah panjang kelas. Oke, jadi ini saya tulis ya di sini ya. Ini adalah tepi bawah kelas modus. Kenapa? Kan kita lagi dari modus. Oke. Yang P itu adalah panjang kelas. Tadi udah dibahas, panjang kelasnya itu adalah 4. Nah, sekarang apa sih B1?
B1 itu adalah selisih, ya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi karena selisih pasti positif. Uang saya 10.000, uang adik-adik 5.000, selisihnya pasti 5.000, ya. Tidak pernah bilang selisihnya minus, oke? Jadi karena selisihnya tuh yang ini ya, ini adalah B1. Kita dapatkan 5. Di sini B1 lagi 5. Nah, B2 itu adalah selisih dengan yang bawahnya, ya. Jadi ini B2. Jadi di sini dapat 8. Oke? Cukup satu kelas saja ya, jangan sampai ke atas-atas. Jadi ini dengan ini dengan ini. Oke? Nah, lalu kita hitung 13,5 ditambah dengan 4 dikali 5 diper dengan 13 ya. Jadi 13,5 ditambah 20 per 13. Jadi 13,5 ditambah dengan ini 7 per 13. Oke? Nah, ini saya serahkan isinya kepada adik-adik ya, saya tidak menggunakan kalkulator. Oke? Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah kuartil. Yang ketiga yang akan saya bahas itu adalah bagaimana mencari kuartil, desil, dan persentil. Nah, saya akan gabungkan mereka bertiga, kuartil, desil, dan persentil. Kenapa? Karena pada prinsipnya mereka bertiga itu sama ya. Cuman perbedaannya, kuartil itu membagi data, atau saya ilustrasikan membagi kue menjadi 4 bagian sama besar. Sedangkan desil itu membagi 10 bagian sama besar, sedangkan persentil membagi 100. Nah, pernah kita pelajari dulu sebelum ini, yaitu di data tunggal. Kuartil karena membagi 4, maka alat potongnya itu ada 3 ya. Jadi kuartil itu ada Q1, Q2, Q3. Oke. Nah, desil itu membagi 10, jadi kita potong 9 kali. Jadi saya bilang itu ilustrasinya alat potongnya itu ada 9. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil ke 9. Begitu juga dengan persentil ya. Itu alat potongnya ada 99. Oke. Nah, yang pertama saya akan beri contoh bagaimana mencari kuartil. Misalnya di sini saya akan mencari kuartil pertama, yaitu Q1. Oke. Nah, kuartil pertama kita tidak bisa mencari nilainya langsung. Ya, langkah pertama untuk mencari kuartil pertama kita harus menentukan posisinya ada di mana. Ya. Nah, untuk menentukan posisinya berarti Q1 itu posisinya ada di data ke 1/4M. Oke. Nah, angka 1 di sini itu kuartil pertama, jadi ini angka 1 ya, itu kuartil pertama. 4, kenapa? Karena kuartil itu membagi data 4 bagian sama besar. Nah, ini perbedaannya dengan data tunggal. Kalau di data tunggal, data ke 1/4N plus 1. Kalau di data berkelompok, data ke 1/4N saja. Oke? Nah, karena di sini datanya itu ada 25, berarti posisinya ada di data ke 1/4 dikalikan dengan 25. Oke? Jadi ini ada di data ke 6/1/4. Oke? Ya, atau 6,25. Nah, ini yang pertama kita baru menentukan posisinya. Ya. Nah, di mana sih letak data ke 6/4 ini? Data ke 6/4 kalau kita lihat di kelas pertama, yaitu kelas 2 sampai 5 ya. Ini ada 3 buah data. Oke. Lalu di kelas kedua itu ada 5 buah data. Jadi totalnya di sini sudah 8 data. Artinya data ke-6 itu ada di posisi sini ya. Nah, ini kelas Q1, saya beri tanda seperti itu. Oke, ini kelas Q1 ya. Posisi data ke 6/4, oke, itu ada di sini. Data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 6/4 tuh posisinya ada di sini ya, adik-adik ya. Nah, jadi bagaimana mencari Q1? Q1 itu, nah ini masuk ke rumusnya ya, kita lihat rumusnya. B plus P di sini itu adalah 1/4N min sigma F
seperti itu ya. Kalau saya beri lambangnya ini sigma F besar ya, F besar dibagi F kuartilnya, FQ misalnya, seperti itu. Oke, nah karena kita sudah tahu kuartil itu di kelas yang ini, di kelas yang kedua, berarti B itu adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelasnya itu 6 dikurangi dengan 0,5, jadi 5,5. Oke, nah P itu panjang kelas. Untuk menghitung panjang kelas kita kurangi saja 10 dikurangi 6, 4 ya. Nah ini ada gunanya ya tadi ya, itu 1/4 N itu 6,25. Nah apa sih maksudnya sigma F besar ini? Sigma F besar ini itu adalah jumlah frekuensi di atas kelas ya. Ini kelasnya, jumlah frekuensi di atasnya. Oke, nah di atasnya itu adalah 3 dibagi ini frekuensi si kuartilnya ya. Tadi kelas kuartilnya tuh yang kelas kedua, frekuensinya tuh 5. Oke ya, jadi adik-adik harus tahu ya rumus ini, hafal, terus udah gitu harus tahu maknanya, sigma F itu apa, FQ itu apa. Oke, nah ini kalau kita hitung 5,5 plus 4 dikali dengan 3,25 dibagi dengan 5 ya. Saya gunakan kalkulator. Oke, 5,5 ditambah dengan 4 dikali 3,25 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 8,1 ya. Nah ini adalah Q1. Ini adalah kuartil pertama, nilainya adalah 8,1. Oke, untuk pembanding saya akan mencari Q2. Nah, Q2 itu sama saja dengan median. Ya. Tadi di depan kita sudah bahas yang pertama itu rata-rata. Terus kedua modus. Kenapa yang median ini tidak saya bahas? Saya gabungkan dengan kuartil karena sebetulnya median itu adalah Q2. Ya, jadi sama saja mencari median, sama saja dengan mencari Q2. Oke? Coba ya adik-adik bisa sambil berbicara dalam hati apakah sama atau tidak ya. Berarti ini data ke berapa? Data ke berapa ya? 2/4 ya. 2/4 N. Oke? Berarti data ke 2/4 dikalikan dengan jumlah datanya itu adalah 25. Di sini berarti data ke 12,5 ya. Nah, seperti itu. Sekali lagi hati-hati, ini bukan isinya. Ini baru menunjukkan posisinya. Nah, Q2-nya, mediannya itu adalah B plus P. Nah, kalau kita lihat, ini ya, kuartil, desil, persentil, saya tadi bilang di awal, itu pada umumnya sama. Jadi kalau dilihat ini rumusnya sama. Hanya bedanya di sini. 2/4 N min sigma F dibagi dengan F kuartil. Oke. Nah, karena dia data ke 12,5, kita cari dulu. Tadi sampai kelas kedua itu ada 8 data. Oke, sampai kelas ketiga itu ada 13 data. Berarti data ke 12,5 itu ada di sini. Setuju ya? Nah, ini adalah Q2. Ini kelas Q2. Berarti B-nya itu 9,5. Panjang kelasnya tetap sama. Ini sudah kita hitung, itu 12,5 min sigma F. Oke, sigma F itu adalah tadi kelasnya yang ini ya. Jumlah frekuensi di atas kelas. Jadi sigma F itu adalah 5 ditambah 3, yaitu 8. Oke, sigma F itu adalah jumlah frekuensi di atas kelasnya. Tadi kelas Q2-nya yang ini ya. Nah, FQ itu adalah kelas si kuartilnya. Karena tadi kuartil kedua itu frekuensinya ini. Oke, saya menggunakan kalkulator lagi. 9,5 ditambah dengan 4 dikali 4,5 dibagi 5 ya. Hasilnya adalah 13,1.
seperti itu. Jadi ini adalah Q2 atau mediannya. Oke, jelas ya adik-adik? Nah, misalnya sekarang kita mencari desil. Oke, di sini ya, udah kata saya mau mencari desil ke berapa nih? Desil ketiga misalnya. Desil ketiga sama ya, kita cari dulu posisinya. Berarti gimana? Data ke berapa ya? 3 per desil itu membagi si sebuah kue menjadi 10 ya. Dikalikan dengan N. Jadi di sini data ke 3 per 10 dikali dengan 25. Oke. Jadi di sini data ke 7,5. Oke. 75 dibagi 10 ya. Posisinya ada di mana nih? Data ke 7,5. Kalau kita lihat ini sampai data ke 8 tuh di sini. Berarti desil ketiga itu posisinya sama. Ya, posisi kelasnya sama dengan Q1 kuartil pertama. Baru kita tentukan desil ketiga itu adalah, kita lihat B plus P 3 per 10 N min sigma F besar dibagi F desilnya. Ya, seperti itu. Adik-adik perhatikan ya, Q1 B plus P ininya 1/4 N min sigma F FQ. Ini juga sama 2/4 N min sigma F FQ. Ini juga sama, cuman bedanya 3 per 10 ya. Nah ini itu maksudnya semuanya sama. Kita lihat tadi desil ketiga itu kelasnya di kelas kedua, berarti tepi bawah kelasnya itu adalah 5,5, panjang kelasnya itu 4. Tadi sudah dihitung ini ya, ada gunanya juga. Sigma F tadi kelas desil ketiga yang ini sigma F nya berarti jumlah frekuensi di atas kelas 3 dibagi dengan frekuensi si desil ketiganya ya. Berapa? 5, betul. Oke. Jadi 5,5 ditambah 4 ini 4,5 ya. Per 5. Oke. Jadi 5,5 ditambah 4 dikali ini 0,9. Seperti itu. Jadinya 5,5 ditambah dengan 3,6. Jadi hasilnya adalah 9,1. Nah, ini adalah desil ketiga. Oke. Nah, satu lagi ya, saya akan memberi contoh persentil. Misalnya saya mau cari persentil ke berapa nih? 76. Persentil ke 76 berarti nanti data ke 76 per 100 dikali langsung ya, banyaknya datanya 25. Oke, jadi di sini data ke 76 dibagi 4 ya. Jadi ini data ke berapa nih? Ini 1, 36, 19 ya. Betul? Nah, seperti itu. Jadi posisinya ada di data ke 19. Data ke 19 di mana? Nah, kita lihat. Ini kalau dijumlahkan 13 data ya. 13 ditambah 10 itu 23 data, berarti di sini itu persentil ke 76. Kelasnya kelas ke 1 2 3 4. Oke. Bagaimana mencarinya persentil ke 76? Ya. Rumusnya pasti sama seperti itu. Jadi B plus P di sininya 76 per 100 dikali N min sigma F besar dibagi F si persentil. Oke. Nah, B-nya itu adalah tadi kelasnya yang ini, berarti 13,5. 13,5 panjang kelasnya 4. Ini 19 min sigma F. Sigma F besar itu adalah jumlah frekuensi di atas kelas. Tadi ini kelasnya ya. Berarti jumlah frekuensinya itu adalah 13 per frekuensinya 10. Oke. Jadinya 13,5 plus 4 dikali 6 per 10. Jadi 13,5 plus 2,4 ya. Oke, jadi kalau dijumlahkan itu adalah 15,9. Jelas adik-adik? Jadi
Itu sebabnya saya gabungkan kuartil, desil, persentil, ini juga median ya. Median itu adalah Q2, itu menjadi satu pokok pembahasan karena pada prinsipnya mereka sama. Oke, kita akan pelajari bagaimana mencari batas lulus di video selanjutnya. Yang keempat yang saya akan bahas itu adalah batas kelulusan. Oke. Sebetulnya konsep dari batas kelulusan itu adalah membagi data menjadi dua bagian, tapi mungkin tidak sama besar. Berbeda dengan kuartil, persentil, dan desil, itu membagi data menjadi beberapa, tapi semuanya sama besar. Nah, secara umum batas kelulusan itu akan membagi data menjadi dua bagian. Data yang sebelah kiri itu yang tidak lulus, yang sebelah kanan itu adalah yang lulus. Oke, jadi nah batas kelulusan itu di sininya itu adalah batas kelulusan. Jadi konsepnya itu seperti itu. Oke, nah saya akan memberikan dua buah contoh bagaimana cara menggunakan batas kelulusan. Contoh yang pertama itu saya menetapkan skor. Jadi misal ya, ini adalah skor di suatu sekolah. Lalu guru di sekolah itu menetapkan, oke, KKM adalah 65. Oke ya. Atau dengan kata lain, ini batas kelulusannya itu adalah skornya 65. Oke, jadi saya ingin tahu ada berapa banyak anak yang tidak lulus dan berapa banyak anak yang lulus ya. KKM ini batas kelulusannya. Ini contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita menghitung batas kelulusan? Batas lulus karena prinsipnya itu mirip dengan kuartil, cuman dia tidak membagi data menjadi sama besar, maka sebetulnya rumusnya juga mirip dengan kuartil. P, oke. Nah, bedanya di sini. Ini X min sigma F dibagi dengan F. Kalau kita lihat ini strukturnya sama. Ya. Jadi ini adalah batas lulus, itu nilainya. B itu si kelasnya, P itu panjang kelas, X itu adalah nanti kita lihat itu apa. Ini sigma F, itu jumlah di atasnya, ini frekuensi kelasnya. Oke. Nah, karena tadi dibilang batas lulusnya atau KKM-nya itu adalah 65, berarti di sini nilai 65. Ya. Jadi di sini data yang nilai ulangan anak-anak ini itu 65 tuh di sini. Berarti kita punya kelasnya yang ini. Karena nilai 65 itu di sini, maka B itu tepi bawah kelas, itu kita gunakan kelas yang ini, itu 59,5. Setuju ya? Oke. Nah, P ini panjang kelas, kita hitung aja gampangnya itu 10. Nah, X ini apa? Kalau di kuartil, X ini kita menghitung data dari atas ya. Biasanya sebelum X ini itu misalnya Q1, itu 1/4 N. Terus kita menghitung dari atas. Nah, X ini itu adalah jumlah anak yang tidak lulus. Oke, berarti datanya jumlahnya dari atas sampai ke di mana nih di antara sini, gitu. Ya. Jadi ini adalah jumlah siswa tidak lulus. Oke? Ini batas kelulusannya atau KKM-nya. Jadi X-nya saya nggak tahu. Nah, karena saya menggunakan kelasnya ini, sigma F-nya itu adalah jumlah ini di atas semua. Oke? Ini ditambahkan dengan ini 15, 30, 35. Dibagi dengan F. F itu adalah frekuensi kelasnya. 10. Oke? Nah, ini bisa kita coret. Ini pindah ke sini 60 jadinya 5,5 sama dengan X minus 35. Oke? Nah, ini kalau dipindah luas itu adalah 40,5, itu X-nya. Terus kita lihat ini jumlah frekuensi semuanya, ini ada 50 siswa ya. Itu ada 50 siswa. X itu adalah jumlah siswa yang tidak lulus. Jadi jumlah siswa yang tidak lulus itu adalah 40,5. Ya, dalam kehidupan sehari-hari nggak ada siswa yang 40,5, 40,5. Betul? Jadi dibulatkannya kemana ya menurut adik-adik? Nah, ini ada dua asumsi.
Ada yang dibulatkan ke atas, ada yang dibulatkan ke bawah. Tapi kalau saya lebih setuju ini dibulatkannya ke bawah. Oke, jadi 40 siswa itu tidak lulus. Kenapa dibulatkan ke bawah? Misalnya, amit-amit ya, adik-adik adalah siswa ke yang 41. Maka adik-adik pasti akan protes. Pak, Bu, kan yang nggak lulusnya 40,5. Saya siswa ke 41. Nggak nyampe saya dong. Jadi ya saya harusnya lulus. Setuju ya? Jadi yang nggak lulus itu 40. Saya nggak mau siswa ke 41. Jadi menurut saya yang paling logis, jumlah siswa yang tidak lulus itu harus 40, bukan 41. Setuju ya? Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh harusnya 41, ya tanya saja sama yang bersangkutan, mau nggak jadi siswa yang ke 41-nya? Pasti nggak mau, betul? Nah, oleh karena itu jumlah siswa yang lulus ya tinggal dikurangkan saja, itu ada 10 siswa. Oke? Jadi contoh yang pertama ini saya menetapkan KKM. Saya menetapkan KKM itu 65 di situ. Terus saya ingin tahu ada berapa banyak siswa yang tidak lulus dan berapa banyak siswa yang lulus. Nah, KKM ini bisa diubah-ubah. Misalnya saya ingin 71, boleh, silahkan. Kita bisa menggunakan statistik ya, menggunakan cara ini. Nah, atau cara yang kedua. Cara yang kedua, misalnya ditetapkan di rapat guru paling banyak itu siswa yang tidak lulus, siswa yang gagal itu adalah 20%. Oke? Jadi dari 50 anak ini yang dinyatakan gagal itu adalah 20%. Artinya yang 80% itu berhasil. Ya. Pertanyaannya, KKM-nya harus berapa? Ya. Nah, jadi karena siswa yang gagal itu 20% alias 1/5, ya. Nah, tadi jumlah siswanya 50. Itu 10. Oke? Berarti yang gagalnya itu harus 10 orang. Ya. 10 orang. Nah, maka saya harus menetapkan KKM. Oke? Jadi, bagaimana nih cara menetapkan KKM kalau diinginkan yang gagalnya hanya 20%? Oke? Nah, rumusnya masih tetap sama. Batas lulus itu B plus P, di sininya X min sigma F besar dibagi F kecil. Oke? Nah, batas lulus ini yang perlu kita cari. Karena kita udah tahu siswa yang gagalnya itu ada 10 orang. Nah, karena yang gagal 10 orang, pasti yang gagal itu harus dihitung dari bawah, betul nggak? Ya. Jadi kita lihat 10 orang itu ada di mana ini? Orang 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, orang ke-10 itu di sini. Jadi bintangnya ada di sini, kelasnya. Oke? Jadi saya bilang tepi bawah kelasnya itu B-nya. Tadi kelasnya ini ya. Itu adalah 39,5 plus P-nya itu panjang kelasnya 10. Nah, ini adalah siswa yang gagalnya. Sigma F-nya itu jumlah frekuensi di atas kelas, yaitu 8 dibagi dengan F. F itu adalah frekuensi kelasnya. Itu 15. Oke? Jadi kalau kita hitung 39,5 ditambah 10 dikali 2 per 15 dibagi dengan 5 itu 2, dibagi 5 itu 3. Jadi 39,5 ditambah ini itu 4/3 ya. 4/3 itu 1,333. Oke? Jadi ini dibulatkan saja jadi 1,3. Ini dijumlahkan 40,8. Nah, ini adalah batas kelulusannya atau KKM-nya. Jadi karena hasil rapat guru dibilang siswa yang gagal itu harus 20%, oke, dari suatu kelas, maka batas kelulusannya itu 40,8. Ya, jadi kalau saya jadi guru, saya akan masuk kelas itu, ini ulangan kalian seperti ini, ya. KKM-nya itu adalah 40,8. Ya, maka yang menjerit itu 10 orang. Artinya 10 siswa itu gagal. Ya. Saya umumkan KKM-nya 40,8, 10 orang teriak langsung. Jelas adik-adik? Jadi ini dua contoh dari batas kelulusan. Ya, rumus yang digunakannya ini mirip dengan kuartil, desil, dan persentil.
Kita akan lanjutkan ke video pembahasan berikutnya. Baik adik-adik, yang kelima yang akan kita cari dari data berkelompok bagaimana mencari ukuran simpangan baku dan variansi. Nah, saya akan menggunakan data yang sebelumnya yang pernah kita gunakan untuk mencari rata-rata. Nah, datanya itu seperti ini sehingga rata-ratanya kita sudah punya. Cut dulu ya. Baik adik-adik, yang kelima kita akan mencari ukuran dari data berkelompok, yaitu adalah simpangan baku dan variansi. Nah, saya menggunakan data yang sudah pernah kita cari rata-ratanya sebelumnya ya. Nah, untuk mencari simpangan baku tentu saja kita harus tahu dulu rumusnya ya. Simpangan baku itu rumusnya sigma akar. Ini lambang dari simpangan baku ya. Ini jumlah dari XI dikurangi dengan X bar kuadrat dibagi dengan banyaknya data R, seperti itu. Nah, karena ini data berkelompok, maka langkah pertama kita harus tahu XI. Seperti kita tahu sebelumnya, XI itu adalah titik tengah kelas. Jadi yang ini titik tengahnya tinggal jumlahkan saja, kita bagi dua ya. 3,5. Ini panjang kelasnya 4, kita tambahkan 4 jadi 7,5, lalu 11,5, 13,5, dan 17,5. Nah, saya sudah mendapatkan XI-nya. Lalu berikutnya kita harus mencari XI dikurangi dengan X bar. Nah, XI dikurangi dengan X bar itu berarti kita menghitung titik tengah kelas ini dikurangi dengan X bar, itu rata-rata ya. Jadi karena kita sudah mencari rata-ratanya sebelumnya, kita tinggal kurangkan saja 3,5 dikurangi dengan 11,98. Nah, apabila belum tahu rata-ratanya, jadi langkah pertama kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Oke? Nah, di sini saya akan menggunakan bantuan dari Microsoft Excel untuk mencari rata-ratanya karena perhitungannya cukup lumayan. Oke, setelah dikurangkan 3,5 dikurangkan dengan 11,98 itu adalah hasilnya minus 8,48. Lalu 7,5 dikurangkan dengan ini itu adalah minus 4,48. Lalu yang ini minus 0,48, yang ini bertambah 4 sebetulnya ya, 3,52, lalu yang ini 7,52, seperti itu. Oke. Nah, lalu langkah berikutnya kalau kita lihat rumus di sini itu harus dikuadratkan. Jadi saya hitung lagi XI min X bar dikuadratkan. Oke. Nah, itu artinya saya mengkuadratkan yang kolom sebelah sini ya. Jadi apabila dikuadratkan itu hasilnya adalah 71,9104. Lalu ini dikuadratkan 20,0704. Ini dikuadratkan 0,2304. Ini dikuadratkan 12,3904, ini dikuadratkan 56,5504. Oke. Nah, yang kolom ini tidak perlu kita hitung jumlahnya karena tidak perlu ya. Nah, yang diperlukan di sini itu adalah jumlah dari XI min X bar dikuadratkan. Jadi tentu saja ini harus dijumlahkan. Hasilnya adalah 161,152. Seperti itu ya. Jadi kita punya 161,152 dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Jadi dibagi dengan 25. Oke. Di sini saya sudah bisa hitung, saya sudah hitungkan hasilnya simpangan bakunya. Ini setelah diakarkan ya. Itu adalah 2,5 38913. Oke, kita bisa bulatkan saja
ini menjadi 2,5 seperti itu. Nah, ini adalah rumus dari simpangan baku. Lalu bagaimana mencari variansi? Kita tahu variansi itu adalah simpangan baku dikuadratkan. Oke, jadi kita kuadratkan saja yang di sini. Apabila tadi kita bulatkan ini jadi 2,5, jadi nanti hasilnya itu adalah 6,25. Oke, nah begitu adik-adik, itu adalah rumus dari simpangan baku dan variansi dan bagaimana mencarinya. Oke, yang terakhir dalam data berkelompok itu saya akan mencari nilai dari simpangan rata-rata. Kita simak video berikutnya. Ukuran gejala memencar yang terakhir yang akan saya jelaskan itu adalah mencari simpangan rata-rata. Oke, bagaimana mencari simpangan rata-rata dari data berkelompok? Pertama kita harus tahu dulu rumus simpangan rata-rata dari data berkelompok itu adalah sigma xi min x bar dibagi dengan n, seperti itu ya. Nah, di sini terlihat xi, ya kita harus cari dulu titik tengah kelasnya dikurangi dengan x bar, berarti kita harus mencari rata-ratanya dulu. Di sini udah ada, kalau belum kita harus cari terlebih dahulu. Lalu kita kurangkan, ini kita gunakan kolom yang tadi ya, mencari simpangan baku. Xi min x bar, jadi ini dikurangi dengan rata-rata dapat nilai-nilai seperti tertulis di situ. Lalu langkah berikutnya kita harus mencari tanda mutlaknya. Jadi di sini itu adalah tanda mutlak xi min x bar. Oke, ini xi min x bar di tanda mutlak. Nah, karena di tanda mutlak maka yang negatif hasilnya menjadi positif 8,48, 4,48, lalu 0,48, 3,52, yang ini tetap positif ya, 7,52. Dan hasilnya itu apabila dijumlahkan, tadi saya sudah menghitung menggunakan Excel, itu adalah 24,84. Oke. Nah, ini perlu dicari jumlahnya karena di sini sigma ya. Itu 24,84 dibagi dengan n. N itu adalah banyaknya data 25, jadi ini kurang lebih 0,99. Oke, begitu adik-adik. Jadi saya harap video ini bisa membantu adik-adik semua untuk memahami bagaimana mempelajari bab statistik, terutama data berkelompok. Jadi ingat pesan saya, yang pertama kita harus ingat rumusnya, yang kedua kita harus bisa menggunakan rumusnya. Ya, kita harus tahu simbol-simbol ini, cara mencarinya bagaimana dan cara menggunakannya bagaimana. Sampai jumpa di video yang lain.